selalu mengingatkan saya, baik telepon juga, puji Tuhan sahabatku ini aku kenal udah lama dan ada kekhususan yang diberikan kepada oleh Tuhan. Ini Bu Barita ada di rumah sakit ya, Bu Barita? Oke, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami ingin mendiskusikan bagaimana kami bisa lebih mengerti, memahami cara pandang tentang akhir zaman, supaya kami bijak dalam kami bagaimana memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Tuhan Yesus, urapi kami bisa menikmati diskusi dan persekutuan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah suara saya kedengaran? Apakah suara saya kedengaran? Jelas Pak Lukas. Oke. Mendasari kita diskusi, saya mengajak kita untuk membaca Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Pak Raffles bisa bacakan Matius 7 ayat 12. Matius 7. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman-Nya. Amin. Jadi di ayat itu dikatakan, bahkan dikatakan seluruh hukum Taurat. Segala sesuatu yang kamu ingin orang lain perbuat bagimu, lakukan juga demikian untuk mereka. Ini mengandung implikasi bahwa kalau kita ingin dipahami orang lain, maka kita harus memulai memahami orang lain dulu. Kalau kita ingin dimengerti orang lain, kita harus memulai mengerti orang lain lebih dulu. Kalau kita ingin dicintai orang lain, kalau Nat ini mengatakan kita harus mulai dari kita untuk mencintai dulu. Kenapa ini saya angkat? Karena banyak sekali penganut sistem keyakinan atau disebut agama itu sangat sulit memahami keyakinan orang lain. Sulit memahami cara berpikir orang lain. Sulit memahami cara berpikir orang lain. Jadi eksklusivisme berpikir, berperasaan dan berperilaku itu sangat sangat sentralistik ke diri. Ini perlu kita renungkan dalam, karena kalau kita ingin diperlakukan baik dari orang lain, kita juga harus berlaku baik kepada orang itu. Eksklusivisme sempit itu kadang-kadang justru menjadi kendala.
dengan kata kalimat sederhana. Pokoknya begini. Itu pandangan saya. Itu yang benar ini. Pokoknya. Nah, itu menurut saya eh, cara berpikirnya itu sangat egosentris. Nah, Ibu Bapak, kita beberapa saat ini kan bicara eskatologi. Saya ingin mengajak kita memahami eskatologi versi saudara-saudara kita Muslim. Ketika kita mencoba ingin memahami orang lain, mengerti apa yang mereka yakini, mereka imani, kita berarti berempati dan mengasihi mereka. Perlu kita perenungan yang dalam hal ini bahwa empati dan kasih yang nyata itu dimulai dari kita memahami. Memang nampaknya agak sulit ya. Kalau kita sudah terpatri, ini loh yang benar, ini loh yang benar. Apakah kalau kita memahami kita berkeyakinan, meyakini apa yang mereka yakini? Enggak juga. Sekali lagi bahwa apapun yang kau inginkan orang lain perbuat bagimu, lakukanlah seperti yang kamu inginkan. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan seluruh kita para nabi. Itu luar biasa, itu intinya. Oke teman-teman, jadi nanti kita diskusi setelah kita, karena ini direkam, saya akan sistematis saja dalam konteks bagaimana kita belajar memahami. Saya akan apa namanya share screen ya. Ini sih uh, saya tidak jadi host, tidak menjadi ini ya, apa namanya host, apa namanya itu asisten host atau apa, tidak bisa screenshot, tidak bisa share screen Pak Raflet. Apakah bisa di Bu Barita jadikan Pak Lukas Sudah, jadi. sudah. Oh, Oke, sudah Pak. oke ya, saya akan mengajak kita untuk memahami. Screen, oke, saya akan pernah nulis juga, tapi ini sederhana sekali. Tapi paling tidak kita mencoba mengerti, ya, mengerti memahami. Eskatologi ini bahan-bahan saya mengerti. Eskatologi, eh, kalau kita lihat dari kesamaan dan perbedaan, kesamaannya banyak. Perbedaannya ada juga yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kita perlu memahami sisi kesamaannya dan sisi perbedaannya. Lemot, ini laptop lama. Tadi pengantar saya adalah apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, lakukan juga seperti yang kamu inginkan. Oke, eskatologi baik Islam maupun Kristen itu tadi tentang akhir zaman,
atau hari akhir dalam agama. Ini saya akan mengangkat saja untuk beberapa saja perbedaan yang prinsip. Kalau perbedaan yang sifatnya universal, banyak, hampir sama. Ada moral, dekadensi moral, orang mencintai uang lebih dari segalanya, kasih menjadi dingin, itu unsur-unsur yang sifatnya sama. Namun dalam konteks yang sifatnya uh, yang spesifik, konteks iman saudara kita Muslim, kita perlu pahami. Kita jangan ngomong itu bukan iman saya, iya betul. Saya sekali katakan kalau kita ingin dipahami, pahamilah. Ini menurut saya kendala dari uh, orang-orang yang begitu eksklusif fanatis ya, baik Islam maupun Kristen. Pokoknya, kalimatnya itu pokoknya. Jadi ketika orang punya prinsip seperti itu sebenarnya eh, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan tadi Matius 7 ayat 12. Bagaimana kita kepengen dipahami tapi kita tidak pernah mau memahami. Itu tak ulang-ulang karena penting sekali, banyak sekali kita yang orang Kristen sulit memahami. Nah, ini perbedaan dalam konteks Muslim ya. Kalau kita bicara Muslim berarti bicara orang, person. Kalau kita bicara Islam itu bicara tentang sistem keyakinan. Nah, sistem keyakinan yang diyakini oleh Muslim adalah hari kiamat. Dalam Islam itu kiamat adalah hari di mana Allah akan membangkitkan semua manusia dari kematian untuk dihisap. Artinya dihitung amal perbuatannya. Ini ngomong dari segi eskatologi teman-teman kita Muslim. Ini yang signifikan ya. Nah, nanti saya akan mencoba menjelaskan secara singkat saja. Ada beberapa tanda-tanda kiamat yang prinsip sekali dalam Islam adalah munculnya Dajjal. Lalu turun Nabi Isa Al-Masih. Saudara, sedikit tapi signifikan perbedaannya gini. Sama-sama turun ke bumi ini, cuma beda fungsi. Nanti kita lihat dalam konteks Kristen ya. Jadi ada sesuatu yang signifikan, adanya Dajjal dan turunnya Nabi Isa Al-Masih. Ya, kita tahu bahwa kebanyakan teman-teman Muslim tidak percaya Yesus itu disalib. Tapi ketika mau disalib, dia diangkat. Dan diangkat tidak pernah mati hingga saat ini. Dan kelak akan kembali di akhir zaman. Itu bedanya adalah dalam konteks penyaliban. Dengan segala argumen bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu Nabi, Tuhan pasti bela. Jadi ketika mau disalib, diangkat, lalu yang disalib adalah orang yang diserupakan. Ini dalam konteks perbedaan kenaikannya. Dan tapi kesamaannya adalah akhir zaman Isa Al-Masih Yesus itu akan kembali lagi. Nah, kalau kita ngomong second coming. Jadi kalau kita paham tentang apa yang mereka yakini, paling tidak kita bisa apa namanya empati, kita bisa kasih yang bisa nyambung. Lalu
Beda yang kedua adalah kalau di Kristen itu perspektifnya adalah Yesus datang sebagai hakim. Tapi dalam konteks Muslim itu kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih itu untuk memerangi, membunuh Dajjal juga, itu ada mirip-mirip, namun juga sifatnya dia membunuh babi dan merobohkan salib. Itu bedanya. Juga Islam mengajarkan satu prinsip bahwa dia untuk menjelaskan kepada pengikutnya bahwa kalian salah. Aku bukan Tuhan. Kenapa kalian aku Tuhankan? Nah, ini konteksnya pemahaman dulu ya. Nanti kita akan diskusi bagaimana pemahaman ini bisa menjadi titik temu, kita bisa menjelaskan sesuai dengan iman kita. Tapi jangan sampai kita ngomong pokoknya. Ini yang benar. Oke, tidak salah. Keyakinan itu kan tidak bisa diperdebatkan, tapi dibagikan. Ya, itu dalam konteks kedatangan Isa Al-Masih yang kedua. Lalu yang ketiga, hisab dan balasan. Di Islam setelah dibangkitkan dari kematian, manusia akan dihisab berdasarkan amal perbuatannya. Mereka yang beriman dan beramal saleh akan masuk surga. Sedangkan mereka yang kafir dan berbuat jahat akan masuk neraka. Sama-sama antara Kristen dan Islam percaya adanya neraka dan surga. Stigma mereka diajarkan para ustadznya, tapi tidak semua ustadz mengajar tentang kekafiran orang Kristen. Orang Kristen, tapi sekali lagi itu bukan semua orang ustadz, bukan. Barang, tapi di dalam teks Al-Quran memang ada bahwa kafirlah orang yang menganggap anak Maryam, Isa itu adalah Tuhan. Ya, jadi ada hal-hal yang beda cara pandang, beda cara keyakinan. Jika ya, hari kiamat ini di Islam, dan kita lihat sekarang di Kristen. Ini yang sifatnya global. Di Kristen, kita bicara eskatologi, itu lebih menekankan second coming of Jesus. Dalam Kristen, eskatologi selalu dikaitkan dengan kedatangan yang kedua kali. Sorry, ini. Ya, kedatangan kedua dalam Kristen selalu dikaitkan dengan second coming, di mana Yesus Kristus untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Second coming ini sebenarnya kan di Kristen sudah dijelaskan banyak teman-teman. Apakah pengangkatan itu adalah rapture ya? Pengangkatan itu adalah kedatangan dia? Nah, tergantung cara pandang teologi yang dikembangkan oleh teolog masing-masing. Bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali, ada yang mengartikan itu pas pengangkatan. Namun tidak langsung ke bumi. Baru setelah itu baru turun ke bumi dengan konsep Yerusalem baru dan bumi yang baru. Lepas daripada konteks Kristen, beda peran ya, beda peran. Tapi jelas kekristenan lebih mengarahkan kepada satu keyakinan yang pokok. Yesus Kristus
akan menghakimi yang hidup maupun yang mati. Penghakiman akhir, ya, dua, penghakiman berdasarkan iman kepada Yesus dan amal perbuatan. Jadi sentral keselamatan itu jelas berdasarkan kepada Kristusnya yang menentukan orang bisa masuk surga atau tidak masuk surga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kekristenan mengajarkan memang surga neraka itu ada. Surga bagi yang diselamatkan melalui iman kepada Yesus. Neraka bagi yang tidak diselamatkan. Nah, tentu konsepnya juga sangat kuat. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal diartikan di sini adalah surga. Diartikan percaya itu trust, bukan belief, bukan faith, but trust. Jadi sebenarnya kalau kita selama ini mendiskusikan apakah orang-orang Kristen itu pasti masuk surga semua, jawabannya jelas tidak selalu. Hanya orang-orang yang trust. Ya. Kalau trust pasti memulai dari tahapan faith dan belief dan akhirnya trust. Kalau hanya keluar masuk beribadah, liturgi, legalitas, legalistik, dan kehidupannya tidak berubah, itu dipertanyakan. Setahu saya, pemahaman saya, ketika orang sudah mempercayakan diri kepada Yesus, trust in Him, itu pasti berubah. Tidak mungkin tidak. Nah, dalam konteks mengkaitkan tentang akhir zaman, atau menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, atau menyambut rapture atau pengangkatan, itu kalimatnya sederhana kalau bagi yang trust. Jadi kalimatnya begini, ketika dari sisi posisional atau secara justifikasi, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya dalam pengertian trust in Him, itu secara posisi itu menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Itu posisioner, positioning. Lalu posisi ini ketika dia menjadi anak Allah dan keluarga Allah, kita semua adalah bersaudara dalam Tuhan. Dalam konteks orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh trust in Him. Ini saya ulang-ulang karena penting, banyak sekali perdebatan kekristenan apakah masuk surga semua, enggak. Jelas enggak. Apakah Islam tidak bisa masuk surga? Bisa. Setiap orang yang percaya, nah ini kita perlu agak sedikit merenung ya. Kalau kita teksnya di Yohanes 3:16 itu inti seluruh Alkitab menurut saya. Everyone disebut setiap orang yang percaya. Enggak bicara masalah agama apapun. Yang percaya. Tolong, ini dipikirkan serius. Setiap orang. Apakah kadang-kadang pertanyaan ke saya itu muncul, apakah gitu gereja nggak perlu? Perlu. Apakah persekutuan fellowship Kristen nggak perlu? Lalu, apakah kita kalau percaya Yesus mesti harus menjadi Kristen? Tidak harus. Namun kita perlu belajar, terus belajar untuk mengerti firman-Nya. Nah, oleh karena itu konteks dari positioning kita menjadi anak-anak Allah. Nah, bedanya dengan Islam sebetulnya dia lebih menekankan kita tuh hamba Allah. Kita tuh hamba. Sementara kekristenan lebih mengarah ke anak. Nah, apakah ketika kita menjadi trust in Him itu kita nggak bisa melakukan kesalahan?
Masih, saudara-saudara. Jadi setiap orang Kristen itu masih banyak melakukan kesalahan sebenarnya. Kita mau koreksi diri dari hati nurani kita ketika kita melakukan kesalahan. Oh, itu salah. Jadi ada suatu pekaan kita mengerti bahwa kita melakukan kesalahan, dosa, masih. Nah, apakah dosa ini akan membawa kita kepada maut? Dalam konteks secara posisi kita menjadi salah? Tidak. Ini kalau teman-teman di suku Batak, itu kan setiap anak punya marga papanya. Marga si Hombing tetap si Hombing. Dia punya hak waris dalam konteks keluarga ayahnya si Hombing. Tidak akan bergeser, walaupun anak itu nakal, walaupun anak itu kurang ajar. Posisi seperti ini digambarkan seperti anak yang hilang. Anak yang hilang akhirnya sadar dan kembali. Justru bapaknya menunggu karena dia anak. Dan sekali anak, tetap anak. Dan dia tahu kemana pulang ke rumah bapaknya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mengaku sudah dalam Yesus diselamatkan, tapi masih melakukan dosa? Itulah yang diperlukan kita ini adalah jika kamu mengaku segala kesalahanmu dan dosamu, maka ia adalah akan mengampunimu. Jadi persoalannya ketika kita melakukan kesalahan, kita harus datang minta pengampunan. Itu selesai. Karena teman-teman, dosa itu sebenarnya tidak dosa menurut saya adalah mengganggu emosi kita, mengganggu pikiran kita. Coba kita mau tenang. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, hati kita akan tertuduh dan itu nggak bagus. Saya banyak menjumpai orang-orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan. Itu prosesnya panjang sekali. Itu orang Kristen loh, sulit sekali. Tapi akhirnya dia sadar bahwa dia terancam oleh dirinya sendiri karena tidak bisa memaafkan orang lain. Dalam lapangan kami banyak menjumpai hal ini. Dia cerita terluka, batinnya disakiti. Siapa yang nyakitin saya bilang itu? Orang itu, Pak. Ya, kamu membuka celah. Jaga hati dengan waspada. Kamu membuka celah hatimu. Sehingga kamu simpan itu yang menyakitkan. Yang menjadi istilah toksit atau apalah. Itu racun itu kamu masukkan. Itu berbahaya untuk kamu. Maka bebaskan, Pak. Artinya kalau secara progresif dinamik, ya, kehidupan kekristenan sebetulnya juga naik turun. Naik dosa, ngaku. Naik turun, ngaku lagi. Naik jatuh lagi. Itu berulang-ulang semakin baik hidupnya. Jadi bukan turun. Jadi grafiknya naik, turun dikit, naik, turun dikit, turun, naik terus. Jadi makin progres dinamik ya. Saya nggak ngomong progres, nanti dikira Kristen progresif. Bukan itu. Jadi pada posisi ini, posisi orang Kristen, itu setelah dia menjadi anak Allah, dia tetap masih melakukan kesalahan, tetap. Namun, disediakan pengampunan salib itu sudah menyediakan pengampunan dengan sempurna. Hanya kita perlu menyelesaikan diri sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman, kesalahan, dosa, kejahatan, apapun yang kita pikirkan, kita bohong, kita sombong, kita apapun itu kita tahu kok. Itu sangat mengganggu kesehatan mental kita. Itu sangat mengganggu. Oleh karena itu cepat selesaikan. Kalau di antara kita tidak bisa memaafkan, wah ini kalau khotbah di gereja, ayo cepat mengambil langkah, salaman, minta maaf, saling memaafkan. Itu sehat. Nah, terakhir dalam konteks posisional sebagai anak dan progres dinamis dia terus bertumbuh dan menjelang kedatangan Yesus ketika dia angkat itu diubahkan dan disempurnakan. Jadi pada dasarnya apapun yang terjadi untuk orang-orang Kristen, orang yang beriman, yang trust in Him, itu tidak perlu takut sebenarnya.
Saya ngomong ini, saya membandingkan betul. Jadi membandingkan dalam pengertian bahwa kekristenan itu akan disempurnakan ketika bunyi sangkakala Allah berbunyi, kita yang hidup diubahkan, yang mati dalam Kristus dibangkitkan lebih dahulu, diangkat bersama-sama. Itu proses penyempurnaan sebenarnya dalam konteks orang yang masih hidup, eh, disempurnakan. Tapi satu sikap yang mesti kita harus ada adalah jangan kita sengaja berbuat salah. Kesalahan yang kita lakukan mestinya karena kita tidak sadar, tidak disengaja, ternyata aku masih sombong ya. Termasuk termasuk aku ini tidak bisa memahami orang lain. Nah, ini dalam konteks kekristenan. Di akhir zaman, setiap orang yang trust in him itu disempurnakan, diangkat. Nah, masalah pengangkatan itu kan ada banyak teori ya. Kemarin kita sudah sering banyak mendengar. Ada namanya pratribulasi, middle tribulasi, atau after tribulasi. Kalau Pak Calvin lebih cenderung ke belum masa aniaya, kita sudah diangkat. Tapi ada teman-teman lain mengatakan juga ada yang setengah ditinggal, setengah diangkat. Itu up to you aja. Namun dalam konteks yang masa maksudkan sharing pagi ini adalah setiap orang yang sungguh-sungguh trust in him, ketika bunyi sangkakala, kedatangan kedua kali atau kita dijemput di udara, kita disempurnakan. Itu berita baiknya. Oke, lanjut. Apa kita dia? Nah, ini kesimpulannya aja. Kesimpulannya adalah ada kesamaan dan perbedaan. Eskatologi di dalam kedua agama memiliki beberapa kesamaan dalam konsep akhir zaman. Seperti kerusuhan, amoral, itu meningkat. Orang kasih hilang, banyak kesamaan. Tapi ada yang perbedaan yang signifikan tadi dalam detail dan pendalaman. Saya nggak akan paparkan di sini. Detail tentang perbedaan. Ikutilah pelajaran kontekstualisasi setiap hari Kamis kedua. Ini teman-teman, bisakah kita mengatakan dan melakukan apapun yang kamu inginkan orang lain berbuat bagimu, perbuat demikianlah. Itu adalah indikasi kasih dan simpati. Kalau mereka melihat bahwa Yesus tidak pernah mati dan dia terangkat, ya nggak apa-apa. Itu keyakinan mereka. Dan kelak datang akan membunuh babi, dajjal, dan juga merobohkan salib, nggak apa-apa. Itu simbol-simbol konteks syariat. Jadi pemahaman itu dari mana kita bisa menjelaskan tentang apa yang kita yakini? Justru dimulai ketika kita memahami mereka. Ya mungkin kita tidak terlalu detail ya. Dalam kami di lapangan itu mereka sangat menghargai ketika kita mendengar apa yang mereka yakini. Jadi kesimpulannya adalah banyak kesamaan, ada perbedaan yang signifikan dan itu perlu kita pahami. Amin. Terima kasih. God bless.